Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang dengan nomor NIM 24420270002, kelas konsentrasi pemasaran RPL angkatan 54. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S2 dengan judul Pengaruh Citra Perusahaan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas yang Dimediasi Kepuasan. Studi kasus pada nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda dengan dosen pembimbing Dr. Endang Cahyaningsih, SE, MKOM. Latar belakang penelitian kali ini, yang pertama adalah PT BPRBK Jepara Perseroda berperan dalam menggerakkan ekonomi usaha mikro dan menengah dengan produk tabungan sebagai salah satu yang diminati. Loyalitas nasabah menjadi indikator penting untuk mencapai target bank di masa depan untuk produk tabungan. Loyalitas diukur dari jumlah rekening aktif dan nominal tabungan. Data menunjukkan rata-rata kenaikan bulanan pada jumlah rekening aktif adalah 16,67%, dan nominal tabungan sebesar 16,78%. Angka ini mengindikasikan bahwa loyalitas nasabah masih perlu ditingkatkan. Membangun dan meningkatkan loyalitas nasabah memerlukan citra perusahaan yang positif dan terpercaya, kualitas produk yang unggul dan bersaing di tengah ketatnya kompetisi bank, serta analisis kepuasan nasabah yang baik karena kepuasan nasabah yang tinggi akan berdampak langsung pada loyalitas. Untuk rumusan masalah kali ini, ada 7 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Kemudian yang kelima, bagaimanakah pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Yang keenam, apakah kepuasan memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Dan yang terakhir atau yang ketujuh, apakah kepuasan memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah tabungan PT BPRBK Jepara Perseroda? Untuk tinjauan pustaka, variabel yang pertama yaitu loyalitas. Menurut Peter dan Olson tahun 2005, menyebutkan bahwa loyalitas konsumen mencerminkan kecenderungan perilaku konsumen yang kuat dalam memilih suatu merek atau produk tertentu secara konsisten, sehingga mengesampingkan produk-produk bersaing. Loyalitas tidak hanya diukur dari volume pembelian, tetapi lebih pada frekuensi konsumen dalam melakukan pembelian ulang secara berkelanjutan, termasuk merekomendasikan ke orang lain, menurut Cottle dan Keller tahun 2016. Sedangkan untuk indikator loyalitas sendiri dapat diukur melalui repeat purchase, retention, dan referrals. Untuk variabel yang kedua, yaitu kepuasan, menurut Cottle dan Keller tahun 2016, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil dari produk yang dipikirkan. Sedangkan menurut Nirwana tahun 2004, kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya, perasaan tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali atau mengkonsumsi produk. Menurut Cottle dan Keller tahun 2016, indikator kepuasan dapat diukur melalui repurchase, menciptakan word of mouth, menciptakan citra, dan menciptakan kepuasan pembelian. Variabel yang ketiga yaitu citra perusahaan. Menurut Cottle dan Armstrong tahun 2017, citra perusahaan merupakan persepsi masyarakat mengenai sebuah perusahaan atau produknya. Sedangkan menurut Aprianti et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa citra perusahaan merupakan kesan psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publiknya yang berdasarkan pengetahuan, tanggapan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. Menurut Putra dan Cahyaningsih tahun 2024, citra perusahaan dapat diukur melalui kemampuan tumbuh dari waktu ke waktu secara progresif dan fleksibilitas usaha, kestabilan menghadapi gejolak ekonomi, cara membangun identitas atau memposisikan dirinya, faktor pelayanan yang diberikan, sikap karyawan, dan pengetahuan karyawan. Untuk variabel yang keempat yaitu kualitas produk. Menurut Ciptono tahun 2016 menambahkan bahwa kualitas produk adalah kombinasi antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana produk atau jasa mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Kualitas produk mencakup interaksi antara barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang bertujuan untuk melebihi harapan konsumen. Menurut Supriyadi dan Hadijah tahun 2023. Sedangkan menurut Kottel dan Keller tahun 2016, bahwa kualitas produk itu dapat diukur melalui kinerja produk, ketepatan atau kesesuaian, keandalan, kenyamanan penggunaan, dan desain. Hipotesis kali ini terdapat 7 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hipotesis yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hipotesis yang ketiga, citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis yang keempat, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis yang kelima, bahwa kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis yang keenam, kepuasan memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Dan hipotesis yang ketujuh ada yang terakhir, bahwa kepuasan itu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah. Nah, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan explanatory research, yaitu untuk mengetahui kausal antar variabel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah tabungan dari PT BPRBK Jepara Perseroda. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 112 responden. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan kriteria responden lebih dari 17 tahun, menjadi nasabah di kantor pusat operasional, menjadi nasabah sudah lebih dari 2 tahun, dan memiliki minimal 2 rekening tabungan. Data ditabulasi menggunakan skala liter 1 sampai dengan 5. Alat uji yang digunakan yaitu SPSS dengan versi 22. Teknik analisis data yang digunakan meliputi deskriptif statistik pada responden dan variabel, uji validitas dengan nilai kriteria KMO lebih dari 0,5, komponen matriks lebih dari 0,4, uji reliabilitas dengan kriteria Alpha-Cron-Betz lebih dari 0,7, uji koefisien determinasi dengan melihat besarnya nilai adjustment R-square, uji F dengan kriteria signifikansi kurang dari 0,05, serta uji T melihat besarnya nilai beta dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada uji mediasi menggunakan uji Sobel dengan kriteria nilai signifikansi kurang dari 0,05. Analisis deskriptif. Yang pertama yaitu deskriptif responden. Pada penelitian kali ini, sebagian besar responden adalah berjenis kelamin wanita dengan jumlah 62 dari 112 responden, di mana wanita lebih memprioritaskan tabungan yang dapat diakses waktu-waktu. Kemudian mayoritas responden juga berusia di atas 45 tahun, sebanyak 45 responden, yang menunjukkan keinginan untuk menabung bagi kebutuhan masa depan. Sebagian responden berpendidikan sarjana, sebanyak 50 responden, yang mengindikasikan pemikiran jangka panjang terkait tabungan. Mayoritas nasabah juga telah menjadi nasabah selama 6 hingga 10 tahun, mencerminkan loyalitas tinggi terhadap PT BPRBK Jepara Perseroda. Sebagian besar nasabah memiliki 2 atau 3 rekening yang menunjukkan partisipasi aktif mereka terhadap bank. Untuk deskriptif variabel, variabel citra perusahaan yang diukur dengan 4 indikator memperoleh nilai rata-rata 5,54 yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. Variabel kualitas produk dengan 5 indikator memperoleh nilai rata-rata 5,58, juga menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. Variabel kepuasan nasabah yang diukur dengan 4 indikator memperoleh nilai rata-rata 5,94, berarti responden setuju dengan item pernyataan yang diberikan, dan variabel loyalitas dengan 3 indikator memperoleh nilai rata-rata 5,78, menunjukkan bahwa responden setuju dengan item pernyataan yang diberikan. Untuk uji instrumen, yang pertama adalah hasil uji validitas. KMO dari variabel citra perusahaan sebesar 0,749, variabel kualitas produk sebesar 0,685, variabel kepuasan sebesar 0,722, variabel loyalitas sebesar 0,670. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian dengan nilai KMO lebih dari 0,05 yang bermakna bahwa memenuhi kecukupan sampel. Selanjutnya, seluruh variabel penelitian diperoleh nilai komponen matriks pada setiap pernyataan lebih dari 0,4, sehingga variabel citra perusahaan, kualitas produk, kepuasan, dan loyalitas dinyatakan valid.
Untuk hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Alpha Cronbridge pada citra perusahaan 0,791, kualitas produk dengan nilai Alpha Cronbridge 0,764, variabel kepuasan nasabah dengan nilai Alpha Cronbridge 0,714, dan variabel loyalitas dengan nilai Alpha Cronbridge 0,716. Dengan demikian, seluruh variabel dengan nilai Alpha Cronbridge lebih dari 0,7, sehingga variabel dinyatakan reliable. Untuk analisis regresi, yang pertama yaitu pengaruh citra perusahaan dan kualitas produk terhadap kepuasan. Diperoleh nilai persamaan Y sama dengan 0,267X1 plus 0,633X2 plus E. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa untuk hipotesis 1 diterima, yang berarti citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Untuk H2 juga diterima, yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, untuk yang kedua, bahwa pengaruh citra perusahaan, kualitas produk, dan kepuasan terhadap loyalitas. Diperoleh nilai persamaan Y sama dengan 0,115X1 plus 0,181X2 plus 0,595Y1 plus E. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa untuk hipotesis ketiga ditolak, bahwa yang berarti citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Untuk hipotesis yang keempat diterima bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, dan untuk hipotesis yang kelima juga diterima bahwa kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Untuk pembahasan yang pertama, pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan. Hasil uji T diperoleh bahwa variabel citra perusahaan terhadap kepuasan dengan beta 0,267 dan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti bahwa citra perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, sehingga H1 diterima. Citra perusahaan yang positif tentunya akan meningkatkan rasa percaya, kenyamanan, dan harapan yang sesuai bagi konsumen atau karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramodoyo dan Cahyaningsih tahun 2023, Deviana dan Cahyaningsih tahun 2022, Susanto et al. Tahun 2022, Arif dan Syahputri tahun 2021, Diputra dan Yasa tahun 2021, serta Yazid et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang kedua yaitu pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan. Hasil uji T variabel kualitas produk terhadap kepuasan dengan nilai beta 0,633 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, sehingga H2 diterima. Produk yang berkualitas tinggi mampu memberikan manfaat maksimal kepada pengguna, mengurangi risiko ketidakpuasan, serta membentuk persepsi positif terhadap perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemenuhan tersebut membuat nasabah puas karena mendapatkan manfaat dari produk yang digunakan. Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abiyu dan Cahyaningsih tahun 2023, Arif dan Syahputri tahun 2021, Diputra dan Yasa tahun 2021, Hairudin dan Syafarudin tahun 2021, Masyar dan Surapati tahun 2020, Lina tahun 2022, serta Susanto et al. Tahun 2022, bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. Yang ketiga adalah pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas. Hasil uji T diperoleh bahwa variabel citra perusahaan terhadap loyalitas dengan beta 0,115 dan nilai signifikansi 0,085 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas, sehingga H3 ditolak. Citra perusahaan bisa dipandang oleh nasabah sebagai sarana untuk meyakinkan nasabah menabung, namun bukan menjadi penentu untuk nasabah harus loyal terhadap bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviana dan Cahyaningsih di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, untuk yang keempat yaitu pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas. Hasil uji T variabel kualitas produk terhadap loyalitas dengan beta 0,181 dan nilai signifikansi 0,032 atau kurang dari 0,05, yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, sehingga hipotesis keempat diterima. Semakin tinggi persepsi nasabah terhadap kualitas produk yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk tetap setia, tidak berpindah ke pesaing, dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Lina tahun 2022, Tiasanti dan Sitio tahun 2019, Fitra Jaya dan Nur Mahdi tahun 2019, serta Khaironi et al. Tahun 2018, bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas. Selanjutnya yaitu pengaruh kepuasan terhadap loyalitas.
Variabel kepuasan terhadap loyalitas dengan nilai beta 0,595 dan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, sehingga hipotesis 5 diterima. Kepuasan yang dirasakan menjadi dasar utama yang mendorong nasabah untuk tetap setia, merekomendasikan kepada orang lain, serta tidak berpindah ke penyedia layanan atau produk lain. Penelitian yang dilakukan oleh Lina tahun 2022, Tiasanti dan Sitio tahun 2019, Fitra Jaya dan Nur Mahdi tahun 2019, serta Khaironi et al. Tahun 2018 menjelaskan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, untuk uji mediasi, di situ dapat bahwa ada citra perusahaan dan kualitas produk dengan nilai signifikansi 0,000. Untuk pembahasannya, pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas dengan media. Jadi berdasarkan uji Sobel pada uji mediasi pertama, menunjukkan nilai signifikansi pada pengaruh tidak langsung sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini bermakna bahwa kepuasan nasabah dapat memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas. Kepuasan bertindak sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani antara persepsi awal atau citra dan keputusan jangka panjang atau loyalitas. Meskipun citra perusahaan tidak berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas, hal ini dimaknai bahwa citra perusahaan direspon oleh nasabah sebagai bentuk untuk menciptakan kepuasan terhadap produk tabungan nasabah terlebih dahulu yang selanjutnya dapat menciptakan loyalitas. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeviana dan Cahyaningsih tahun 2022 serta Arif dan Syahputri tahun 2021. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas dengan mediasi kepuasan. Berdasarkan uji Sobel pada uji mediasi kedua menunjukkan nilai signifikansi pada pengaruh tidak langsung sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini bermakna bahwa kepuasan nasabah dapat memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas. Dengan kualitas produk yang baik, maka nasabah akan merasa puas dan selanjutnya akan menciptakan loyalitas nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daya dan Nugroho tahun 2023 serta Khaironi et al. Tahun 2018. Kesimpulan untuk penelitian kali ini yaitu yang pertama, bahwa citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang ketiga, citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Yang keempat, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang kelima, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang keenam, kepuasan memediasi pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas. Yang ketujuh atau yang terakhir, bahwa kepuasan memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas. Baik, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.